Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Kita akan melanjutkan pokok pembahasan mengenai metode-metode filsafat di dalam mengkaji ilmu komunikasi. Di bagian kedua ini kita akan membahas 5 metode, yaitu eksistensialisme, positivisme, dialektis, hermeneutik, dan filsafat Islam. Bagaimana setiap metode ini bisa kita manfaatkan dalam mengkaji ilmu komunikasi? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Kita mulai pada eksistensialisme, ya. Nah, saudara sekalian, eksistensialisme ini menyatakan bahwa keberadaan manusia merupakan sentral bagi dunia dan sekitarnya. Tentu berbeda dengan benda-benda yang terpisah dengan yang lainnya. Tapi manusia berdiri di tengah-tengah segala yang ada, berada di pusat semesta, ya. Keberadaan manusia ini yang disebut dengan eksistensi. Saudara sekalian, keberadaan manusia itu terbuka bagi dunianya sendiri dan bagi sesamanya. Oleh karena itu, kita jangan hidup di dalam diri kita sendiri, tapi kita juga harus menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, dengan sesama yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu perlu ada keterbukaan yang bersandar pada kepekaan, pemahaman, dan komunikasi. Tokoh aliran eksistensialisme ini antara lain Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre, ya. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, Anda dapat mendiskusikan dengan temannya bagaimana paham eksistensialisme ini dalam ilmu komunikasi. Sejauh mana Anda berkomunikasi dengan diri Anda atau dengan orang lain yang ada di sekitar Anda. Kita lanjut pada metode berikutnya, ya, yang ke-7. Positivisme, ya. Saudara sekalian, positivisme ini berasal dari kata positif, ya. Sama artinya dengan faktual atau segala sesuatu yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita itu tidak boleh melampaui fakta-fakta, ya. Ilmu pengetahuan termasuk filsafat hanya menyelidiki fakta-fakta dan bagaimana hubungan yang terdapat di dalam fakta-fakta itu. Nah, saudara sekalian, positivisme menolak cabang filsafat metafisika yang menanyakan hakikat atau apa yang ada di balik fakta-fakta, ya. Karena itu sulit untuk diketahui. Oleh karena itu positivisme ini banyak berkaitan dengan empirisme, ya. Kenyataan-kenyataan itu harus dialami untuk diketahui. Hanya saja empirisme Inggris itu menerima pengalaman batin sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan positivisme tidak menerima pengalaman batin kecuali hanya menerima fakta-fakta belaka, ya. Itu perbedaan antara empirisme dengan positivisme. Tapi keduanya sangat erat, yaitu menerima pengalaman itu sebagai sumber kebenaran. Nah, saudara sekalian, tokoh utama positivisme itu adalah Auguste Comte, ya. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, silakan Anda mendiskusikan bagaimana peranan ilmu komunikasi ini di dalam berkomunikasi dengan temannya sesuai dengan fakta-fakta hidup yang Anda miliki. Saudara sekalian, kita lanjutkan dengan metode ke-8, ya, dialektis. Ya. Metode ini diperkenalkan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel, ya. Metode ini lebih mengikuti pada dinamika di dalam pemikiran dan kenyataan yang ada di dalam pikiran manusia itu sehingga disebut dialektis. Dialektika ini diungkapkan dalam bentuk 3 langkah, ya, yaitu 2 pengertian yang bertentangan kemudian didamaikan. Nah, dalam cara berpikir dialektis itu terdapat 3 langkah, ya. Yang pertama kita mengiyakan atau menerima, yang kedua pengingkaran atau menolak, dan yang ketiga
adanya pemahaman baru untuk mempertemukan antara kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, ya, atau biasa disebut dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, saudara sekalian, salah satu fungsi komunikasi itu adalah menemukan solusi dari setiap percakapan atau dari setiap masalah yang kita komunikasikan, ya. Oleh karena itu, ketika kita mengalami suatu pengingkaran, suatu antitesis, maka kita harus melakukan sintesis dengan komunikasi, ya. Silakan Anda mendiskusikan dengan temannya, ya. Kita lanjut pada metode 9, ya, hermeneutik. Nah, saudara sekalian, hermeneutik itu berarti seni, ya. Seni menafsirkan atau memberikan makna. Ya. Apa yang diberi makna tentu saja adalah teks-teks, ya, yang ada pada kitab suci, misalnya dokumen, jurisprudensi maupun teks-teks kuno. Jadi teks-teks itu dipelajari, dipahami maknanya dan diberi penafsiran. Nah, hermeneutik ini ada 3 jenis, ya, yaitu hermeneutika teoritis untuk menemukan apa makna yang diinginkan oleh penulis, hermeneutik filosofis untuk menemukan apa di balik makna yang ada itu secara filosofis, dan hermeneutika kritis yaitu untuk mengkritisi makna atau teks yang dipelajari. Nah, saudara sekalian, prinsip hermeneutik itu adalah untuk menjelaskan, menafsirkan atau menerjemahkan, ya. Fokusnya itu ada 2, ya, tingkat analisis yang ingin dicapai kalau kita melakukan kajian teks, ya. Ada pada tingkat permukaan maupun pada tingkat yang lebih dalam. Nah, saudara sekalian, tokoh hermeneutik ini antara lain Schleiermacher, ya, Martin Heidegger, dan Jürgen Habermas, ya. Nah, silakan Anda mendiskusikan bagaimana Anda memahami teks, ya. Teks ketika Anda membaca surat kabar, membaca kitab suci, atau membaca buku, ya. Bagaimana Anda pahami makna dari teks-teks yang Anda baca. Oke, kita lanjutkan pada metode terakhir yang dibahas di sini, yaitu filsafat Islam. Nah, saudara sekalian, tentu filosofi itu bukan hanya dari kalangan ilmuwan barat saja, ya, dari filosof barat, tapi juga sebenarnya beberapa ilmuwan maupun filsuf Islam itu juga melahirkan pemikiran-pemikiran, ya, yang kita sebut sebagai filsafat Islam. Nah, di dalam pemikiran keislaman itu juga ada banyak muncul konsepsi pemikiran seperti Khawarij, ya, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Nah, beberapa filsuf muslim yang terkenal itu misalnya Al-Kindi, ya. Nah, Al-Kindi ini membagi filsafat itu dalam 3 bagian, yaitu ilmu fisika, matematik, dan ilmu ketuhanan, ya. Ada juga Al-Farabi misalnya yang menyebut filsafat itu sebagai pengetahuan terhadap semua wujud yang harus diketahui karena ia adalah wujud, ya. Al-Farabi membagi objek filsafat itu pada filsafat teori dan filsafat amalan. Kemudian ada juga Ibnu Sina, ya, yang menghubungkan filsafat itu dengan agama, ya, atau syariat Tuhan, sehingga filsafat Ibnu Sina itu berkaitan dengan misalnya bagaimana turunnya wahyu maupun bagaimana ilmu atau pengetahuan kita tentang keakhiratan, ya. Nah, saudara sekalian, filsafat Islam ini juga dapat kita gunakan untuk mengkaji bidang-bidang ilmu komunikasi yang kita pelajari. Bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu komunikasi yang kita pelajari saat ini. Nah, saudara sekalian, demikianlah
metode-metode filsafat yang sudah kita bahas sampai saat ini ada 10. Ya, silakan Anda mengembangkan materi-materi itu dengan membaca buku-buku referensi maupun buku literatur yang Anda miliki. Saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan ini. Kita telah membahas 5 metode, yaitu eksistensialisme, positivisme, dialektis, hermeneutiks, dan filsafat Islam. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan bagian kedua dari pokok bahasan ini, sehingga kita telah memahami bagaimana pendekatan cara kita mengkaji bidang komunikasi dengan metode-metode filsafat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.